Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah dan masih membahas tentang hukum-hukum seputar penyelenggaraan jenazah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesaikan pembahasan tentang tahap pertama dari penyelenggaraan jenazah, yaitu memandikan jenazah. Dan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan yang kedua, tahapan yang kedua, ya, pembahasan kedua di tahapan kedua, yaitu mengkafani jenazah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama sepakat hukum mengkafani jenazah itu adalah fardu kifayah. Ya, tentunya ini setelah dimandikan, ya, setelah dimandikan maka ya wajib dengan hukum fardu kifayah untuk mengkafani jenazah tersebut dengan sesuatu yang menutupi badan si mayat tersebut. Fardu kifayah maksudnya adalah kewajiban yang ada pada beban kaum muslimin yang bila dilakukan oleh sebahagian orang maka gugur dari sebagian yang lainnya. Demikian. Dalil yang menunjukkan tentang kewajiban tersebut adalah beberapa dalil berikut ini. Yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, anna rajulan waqasahu ba'iruhu wa nahnu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang digencet oleh untanya, yaitu ditimpa sampai mati oleh untanya dalam kondisi ya dia ihram, ya, dan kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, "Ighsiluhu bima'in wa sidrin." Mandikanlah dia dengan air yang dicampur air bidara. Kita ulangi, mandikanlah ia dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Wa kaffinuhu fi saubaini, dan kafankanlah dia ya pada dua helai pakaian atau helai kain. Wala tumassuhu ya tiban, dan jangan kalian berikan minyak wangi kepadanya. Wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan kalian tutupi ya kepalanya. Fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena sesungguhnya Allah kelak akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, seorang yang ihram
dan wafat dalam kondisi ihramnya, maka tidak boleh dikasih minyak wangi sebagaimana dia ihram, ya, dan tidak boleh ditutupi kepalanya, ya, karena memang ini akan menjadi saksi pada hari kiamat baginya, ya, bahwasanya dia dalam kondisi bertalbiyah, ya, yaitu bertalbiyah, ya, dalam kondisi ihram, ya, demikian. Dan ada perintah Nabi SAW untuk mengkafani, wa kafinuhu fi saubain, kafankanlah dia, ya, pada 2 helai kain, ya. Nah, ini perintah. Al aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah adalah wajib, sehingga wajib, ya. Hanya saja wajibnya adalah wajib kifayah, ya, tidak per individu kaum muslimin. Buktinya yang melakukan tidak semua kaum muslimin. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, dalil juga yang menunjukkan bahwa mengkafani mayat atau jenazah itu merupakan fardu kifayah adalah hadis Khabbab ibnul Arad radhiyallahu anhu, yang mengatakan, hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajah Allah. Kami berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mencari, ya, wajah Allah, keridhaan Allah. Faqa ajruna 'ala Allah, dan kami mendapatkan balasannya di sisi Allah. Faminna man mata lam ya'kul min ajrihi syai'an minhum Mus'ab bin Umair wa minna man aina'at lahu samratuhu, ya, fahuwa yuhdibuha qutila yawma uhudin falam najid ma nukaffinuhu illa burdatan illa burdatan idza ghattayna biha ra'sahu kharajat rijlahu wa idza ghattayna rijlaihi kharaja ra'suhu. Fa'amarana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nughatti ra'sahu wa an naj'ala ala rijlaihi minal idkhir. Dalam hadis Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mencari wajah Allah, keridhaan Allah. Masing-masing, maka, ya, kami mendapatkan, ya, pahala kami di sisi Allah. Di antara kami ada yang meninggal dunia sebelum dia mendapatkan, ya, bagian sedikit pun. Di antaranya Mus'ab ibn Umair. Maksudnya belum mendapatkan bahagian, itu maksudnya bahagian dari harta yang didapat dari peperangan, ya. Di antara kami ada yang sudah mendapatkan buahnya dan dia sudah menikmatinya. Adapun Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an, beliau wafat di peperangan Uhud. Kami tidak mendapatkan, ya, sesuatu yang bisa mengkafaninya kecuali satu selendang yang apabila kami tutupkan pada kepalanya dengannya, maka tampaklah kakinya, kedua kakinya. Namun apabila kami tutupkan pada kedua kakinya, maka tampaklah kepalanya. Demikian. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada kami untuk menutupi kepalanya dengan burdah itu atau selendang itu, dan kami jadikan, ya, pada kedua kakinya itu ada idkhir, yaitu satu jenis pohon atau satu jenis tanaman-tanaman yang ini bisa menutup, yang ada dedaunannya yang bisa menutup bagian kakinya. Demikian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalil berikutnya para hamba Allah yang ketiga adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai dan yang lainnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba yauman fadzakara rajulan min ashabihi qubida fakuffina fi kafnin ghairi ta'irin. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di satu hari, lalu beliau menyebutkan seorang
ya laki-laki yang dari sahabat beliau. Lalu beliau menyebutkan seorang laki-laki dari sahabat beliau yang sudah wafat. Lalu dikafani pada sebuah kafan yang tidak panjang, wa qubira lailan, dan dikuburkan malam hari. Fazajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an yuqbara rajulu bil laili hatta yusalla alaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras ya seseorang itu dikuburkan di malam hari sampai dia disolatkan. Illa an yattarra insanun ila dzalika, kecuali apabila orang-orang butuh untuk hal itu. Contohnya barangkali jenazah tersebut kalau ditunda sampai besok, maka ini akan menyebabkan bau busuk ya. Demikian. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafnahu. Apabila salah seorang di antara kalian ya mengkafani saudaranya, maka hendaklah dia berbuat baik ya pengkafanan tersebut. Dalam pengkafanan tersebut. Nah, ini menunjukkan ya mengkafani itu hukumnya wajib. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Siapa yang menanggung biaya pengkafanan tersebut? Nah, ini di sini dibahas oleh para ulama, para hamba Allah, ya. Siapa yang menanggungnya? Para ulama mereka berbeda pendapat. Mayoritas para ulama mereka berpendapat bahwasanya biaya pengkafanan, biaya pemandian dan penguburan itu adalah dari harta warisan si mayit. Demikian. Pendapat ini ya berdalilkan dengan hadis Abdurrahman bin Auf, annahu utiya yauman bi ta'amihi faqala qutila Mus'ab bin Umair wa kana khairan minni falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdah. Bahwasanya didatangkan makanannya. Hadis Abdurrahman bin Auf ini bahwasanya didatangkan makanannya satu hari kepadanya. Lalu ia mengatakan, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu itu sudah wafat, terbunuh. Ya, padahal dia adalah orang yang lebih baik daripada aku. Ya. Tidak ditemukan baginya ya kafan yang mencukupi dia kecuali hanya satu selendang saja. Demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya kalimat tidak didapatkan ya kafan yang mencukupinya ya. Ini menunjukkan bahwasanya kafan yang dicari itu adalah kafan yang berasal dari hartanya Mus'ab, menunjukkan bahwasanya memang asal dari biaya pengkafanan itu dan biaya penyelenggaraan jenazah itu adalah dari harta warisan yang ditinggalkan si mayit tersebut ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ada pendapat berikutnya para hamba Allah ya. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya dimulai ya dengan pengkafanan, biaya kafan dulu, baru hutang, kemudian baru wasiat. Jadi biaya operasional untuk penyelenggaraan jenazah didahulukan menurut mayoritas dari para ulama ya. Baru kemudian hutang, baru wasiat. Ya, jadi biaya penyelenggaraan jenazah, kemudian hutang kepada manusia, baru kemudian hutang kepada Allah yaitu wasiat. Alasannya dikarenakan Nabi SAW pernah bersabda ya tentang seorang laki-laki yang wafat digencet oleh untanya. Wa kafinuhu fi saubaini. Kafanilah dia pada dua helai kain tersebut.
Nabi tidak merinci apakah dia punya hutang atau tidak. Demikian. Ini menunjukkan bahwasanya didahulukan biaya pengkafanan di atas hutang. Seperti itu. Tidak boleh ahli warisnya, ya, atau orang yang pernah memberikan hutang kepadanya itu melarang hal tersebut dengan alasan hutang dulu diselesaikan. Nggak demikian, ya. Tapi apa? Tapi ini memang harus dikeluarkan dari biaya yang diambil dari harta warisan yang ditinggalkannya. Demikian. Kemudian apabila harta tersebut tidak cukup untuk menutupi biaya atau tidak ada gitu ya, tidak ada harta atau tidak cukup ya untuk menutupi biaya-biaya tersebut ya, biaya pengkafanan, biaya pemandian dan seterusnya. Pokoknya penyelenggaraan jenazah itu ada biaya. Maka yang wajib untuk menyelesaikan adalah orang yang wajib bagi orang tersebut ketika masih hidup untuk menafkahinya. Jadi seperti contohnya istri, anaknya, demikian. Nah, kalau tak cukup juga biayanya, maka itu diambil dari harta baitul mal, demikian. Kalau tidak juga, maka wajib bagi kaum muslimin ya untuk menyelesaikannya, hutang dan yang semisalnya, ya. Biaya pengkafanan, biaya penyelenggaraan jenazah, dan alhamdulillah ya sekarang sudah ada STM ini ya, itu kita katakan ini baik ya, bagus ya. Ini seperti kita katakan baitul mal tersendiri, karena STM ini ada sisi bagusnya. Namun ada hal yang butuh dikritisi, diperbaiki. Apa itu? Jangan STM ini, serikat tolong menolong ini, yang diarahkan untuk urusan kematian atau wafat, ini jangan hanya dikhususkan oleh para peserta, tapi kaum muslimin yang lainnya juga yang wafat di sekitar itu, maka juga diurusin walaupun bukan peserta. Demikian ya, walaupun bukan peserta. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya didahulukan hutang kepada manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan warisan dan juga wasiat kecuali ya pada apa yang ditinggalkan sebagai warisan dari orang yang meninggal dunia setelah hutangnya. Maka didahulukan hutang terlebih dahulu ketimbang keduanya, ketimbang warisan, begitu juga wasiat. Kalau dia nggak punya harta lagi, maka wajib ya bagi kaum muslimin untuk mengeluarkan biaya pengkafanannya. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas ya kalau bisa memang ya biaya-biaya pengkafaran ini ditanggung bersama. Alhamdulillah ya, ini sebagai contoh saja ya, sebagai bisa dikatakan percontohan. Alhamdulillah ya kita buat ya open donasi, buka kontak infak gitu ya di masjid yang kita kelola. Itu kotak infak untuk penyelenggaraan jenazah. Sehingga kaum muslimin siapapun mereka yang meninggal dunia, dan tentunya yang meninggal dunia ini kan nggak banyak sih, maksudnya nggak dalam kondisi wafat begitu banyak. Ini jarang-jarang. Sepekan sekalipun itu jarang-jarang kita dapatkan ada yang meninggal dunia. Sementara donasi yang masuk itu sering, demikian. Lebih-lebih ketika didapatkan mereka ini ya digratiskan. Ya, oleh karenanya dari donasi inilah yang dijadikan pemenuhan untuk dana-dana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan jenazah. Seperti contohnya
Jika dibutuhkan adanya tim yang menyelenggarakan jenazah tersebut, mulai dari memandikan, mengkafani, ya, kemudian mengkuburkan, sampai contohnya biaya gali kuburnya ini ada sendiri, bahkan mungkin di satu tempat itu harus sewa atau beli lahan, nah seperti itu kan, ya. Atau ya seperti kita katakan biaya kafannya dan pernak-perniknya ketika memandikan atau mengkafani tersebut, maka ini kan butuh dikeluarkan biaya. Maka kalau bisa diambil dari biaya dikumpulkan ya dalam kegiatan STM tersebut, itu bagus insya Allah, ya, bagus banget. Saya katakan bagus banget, udah bagus itu, ya. Cuma permasalahannya yang kurang bagusnya ini harus dihilangkan, ya. Para peserta itu yang tergabung dalam STM ini, ya, itu pertama diwajibkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak ada syariatnya, demikian. Itu masalahnya, karena diwajibkan. Kemudian, ya, kalau bukan anggota maka tidak akan mendapatkan pelayanan. Ini kurang tepat. Oleh karenanya, tadi sudah kita kasih contoh, ya, dibentuk saja STM, tapi pendanaannya ini gratis, alias dibuka open donasi, dibuka donasi. Dan ternyata alhamdulillah kita dapatkan surplus yang seperti ini, surplus. Ya, karena yang meninggal tidak terlalu banyak, sementara yang donasi banyak, yang berinfak banyak, demikian. Dan itu bisa digunakan untuk pembelian kain kafan dan pernak-perniknya, ya, penyelenggaraan jenazahnya, tenaganya, gali kuburnya, sampai menguburkan nantinya, demikian. Bahkan barangkali bisa juga ya diberikan, ya, semacam tunjangan begitu kepada keluarga yang meninggal dunia untuk ya bisa membeli makanan dalam beberapa waktu. Nah begitu, ya. Ini bagus. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, apabila ternyata kaum muslimin tidak mampu untuk menanggung biaya-biaya yang keluar dalam penyelenggaraan jenazah, maka sebaiknya pemerintah kaum muslimin yang menanggungnya. Ini bagus yang seperti ini, sangat bagus sekali, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana aula bil mu'minina min anfusihim. Aku lebih utama terhadap orang-orang beriman ketimbang diri mereka. Faman mata wa alaihi dainun walam yatruk wafa'an fa alaina qada'uhu. Siapa saja yang meninggal dunia dalam kondisi dia punya hutang dan dia tidak meninggalkan ya pembayarannya, maka atas kamilah tanggungan pembayarannya. Wa man taraka malan faliwarasati. Kalau dia meninggalkan harta, ada hartanya, maka itu untuk ahli warisnya. Masya Allah, luar biasa ini. Kalau ada yang seperti ini, ya, pemerintah kaum muslimin, ini luar biasa ini. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita cukupkan dulu untuk penyampaian materi. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita buka sesi soal jawab. Silakan admin untuk menaikkan pertanyaannya. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum, mau tanya soal beda warisan dan hadiah. Ada yang dengar satu ceramah yang bilang kalau hadiah itu cuma berlaku pas orang tua masih hidup.
Setelah orang tua meninggal dunia, hadiah tadi berubah statusnya menjadi warisan dan harus dibagi sesuai dengan syariat, hukum syariat yang Allah tetapkan. Mohon penjelasannya ya. Jazakallahu khairan. Contoh kasus seperti ini. Si ayah sebelum meninggal sudah jatah anak perempuannya 3 orang masing-masing tanah dengan adil dibagi gitu ya. Nah pas si ayah udah meninggal, apakah tanah tadi belum jadi hak milik ketiga anak perempuannya? Apakah status hadiah tadi berubah jadi warisan dan harus dibagi sesuai dengan aturan syariat? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar bahwasanya warisan itu beda dengan hadiah. Ya, warisan itu dibagikan setelah yang punya harta meninggal dunia. Adapun hadiah itu dibagikan dalam kondisi orangnya masih hidup yang punya harta, demikian. Nah, seperti itu, ya. Dan kalau sudah dibagikan kepada anak-anak, ya, anak-anak, maka itu sah milik mereka. Dan apabila orang tua yang membagikan harta ketika masih hidupnya ternyata sudah meninggal dunia, maka tidak perlu lagi dibagikan harta yang sudah diberikan itu, ya, itu kepada anak-anaknya dengan warisan. Maksudnya dengan model warisan, tidak. Tapi harta yang tersisa milik orang tuanya. Jadi kalau kasus yang ditanyakan tadi ini, ya, itu adalah semasa hidup orang tuanya memberikan hadiah berupa lahan dengan besaran yang sama, ya, luas yang sama kepada 3 anaknya. Ya ini sudah berubah menjadi milik anak-anak tersebut, demikian. Ya, nanti kalau meninggal dunia sang ayah tersebut atau orang tua tersebut, maka harta yang tersisa milik orang tuanya itu yang dibagikan secara warisan. Nah begitu dia, ya. Adapun yang sudah dibagikan dengan model hibah ketika masih hidup itu nggak dibagi lagi, itu sudah menjadi hak milik mereka, seperti itu, ya. Maka pembagian, ya, yang dibagi dengan cara warisan adalah harta yang tersisa milik orang tuanya yang sudah wafat orang tuanya. Nah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah, saya sering selesai mandi langsung wudhu, gimana baca doanya? Apakah harus pakai baju dulu atau langsung masih pakai handuk? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tata cara mandi yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW sebagaimana yang dikabarkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah, ya, radhiyallahu anha, ya, adalah wudu terlebih dahulu baru mandi. Lengkapnya adalah seperti ini. Walaupun ada 2 tata cara mandi, ya. Kita ulangi, tata cara mandi wajib atau mandi janabah atau mandi untuk mengangkat hadas besar, maka itu ada 2 cara. Yang pertama adalah tata cara mandi yang cukup. Kemudian yang kedua tata cara mandi yang sempurna dan dianjurkan. Tata cara mandi yang cukup adalah niat untuk mengangkat hadas besar lalu meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, membasahkan air ke seluruh tubuh. Atau contohnya kalau punya kolam renang, itu niat untuk mengangkat hadas besar langsung masuk, sudah cukup. Atau kalau contohnya mandi hujan, nah begitu ya, maka niat langsung, ya, membasahkan air ke seluruh tubuh, mandi hujan begitu. Nah maka itu terangkat, cuma nggak dapat pahala tambahan. Nah kalau mau dapat pahala tambahan, maka tata cara mandi yang sempurna harus dilakukan. Bagaimana? Pertama adalah cuci tangan, kemudian kedua cebok, membersihkan kemaluan kubul dan dubur, ya. Kemudian tangan dibersihkan kembali, digosokkan, kemudian berwudu. Setelah berwudu, ya, sempurna, maka baru
memasukkan tangan ke yang sudah dibasahi oleh air itu ke dasar rambut untuk meratakan air ke dasar rambut. Ya. Dengan berulang seperti itu supaya dasar rambut ini basah dengan air. Setelah itu mengguyur kepala 3 kali, lalu meratakan air ke seluruh tubuh, ya, dengan mendahulukan yang kanan baru yang kiri, ya, dari atas ke bawah. Nah seperti itu. Maka ini tata cara mandi yang sempurna. Sehingga setelah mandi ini tidak perlu lagi berwudu. Demikian. Nah, bagaimana dengan menyentuh kemaluan? Nah, oleh karenanya tadi cebok ketika barangkali nanti kan ada mandi dengan menggunakan sabun atau sampo. Maka ketika cebok di awal tadi itu sudah memberikan sabun pada kubul dan dubur. Sehingga nanti ketika setelah mandi itu mau sabunan lagi, itu tidak perlu untuk menyentuh kemaluan. Begitu, ya. Nah sekarang gimana kalau mandi dulu baru wudhu? Ya boleh saja, cuma ini tidak mendapatkan pahala tambahan karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Ya, boleh tidak? Ya boleh, tidak masalah. Lalu gimana doanya? Maka doanya tidak ada doa secara khusus, ya, untuk mau berwudhu atau setelah mandi, tidak ada. Yang ada setelah berwudhu nanti, demikian. Ya, setelah berwudhu ada nanti doanya. Apakah harus pakai baju dulu atau pakai handuk? Boleh pakai handuk, boleh pakai baju, tidak masalah. Demikian. Cuma kalau telanjang kurang sopan, ya, kurang adab dalam berwudu, demikian. Demikian ya, wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira cukup dulu apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini karena sepertinya sudah mendekati waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Oleh karenanya, ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita tutup kajian kita ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri perjumpaan seperti biasa, kita memberikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin yang alhamdulillah sudah dimanfaatkan untuk sholat 5 waktu dan kajian-kajian. Nah, bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pahala berupa sebuah rumah di surga dan minimal pahalanya 700 kali lipatnya apa yang disumbangkan, dari apa yang disumbangkan, begitu juga mendapatkan pahala yang terus mengalir karena sudah dimanfaatkan, maka silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Nah, semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.